Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairullah. Saya adalah mahasiswa Yain Langsa, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Adapun podcast ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pada masa pengabdian masyarakat saya. Di podcast pertama saya ini, saya akan sedikit membahas tentang bud malam. Apa itu bud malam? Bud malam itu kalau diartikan yaitu mengaji malam. Dalam artian yaitu pengajian di malam hari. Oke, kita akan membahasnya sedikit. Jadi pengajian itu adalah penyelenggaraan atau kegiatan belajar agama Islam yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat, yang dibimbing oleh seorang guru ngaji ataupun tengku yang ada di daya ataupun pondok pesantren. Jadi secara umum orang yang pantas disebut tengku itu adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang lebih tinggi daripada murid atau daripada orang yang lebih awam, dan orang tersebut memiliki pengalaman mengajar dalam bidang agama. Jadi pengajian ini memang tidak terdengar asing lagi bagi masyarakat. Pengajian sangat identik dengan menuntut ilmu agama, belajar cara membaca Al-Quran, cara memahami kitab, dan lain-lainnya. Di dalam ini kita bukan hanya untuk diajarkan tentang masalah kitab. Di daya ini kita bukan hanya diajarkan tentang masalah kitab dan mengaji saja, tapi di daya juga mengajarkan kita untuk menghormati orang yang lebih tua dari kita ataupun menghormati orang yang ilmunya lebih tinggi dari kita. Karena itu pengajian sangat penting bagi kita semua, baik itu anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Namun seiring berjalannya waktu dengan berkembangnya teknologi, kebanyakan anak-anak sekarang malah lalai hingga lupa dengan pengajian. Hingga banyak dari yang kita lihat sekarang itu yang ada majelis taklim cuman orang-orang dewasa aja, sedangkan anak-anak itu udah lalai semua dengan game-game online ataupun jenisnya. Jadi berhubung di Indonesia pendidikan itu sangat diutamakan, sehingga masyarakat lebih banyak difokuskan dengan pendidikan sekolah, sehingga banyak yang lalai ataupun lupa dengan pendidikan agama. Walaupun kita tahu pendidikan agama itu tetap ada di sekolah, namun itu tidak mencakup semua yang kita butuhkan. Karena yang kita dapat di sekolah itu cuma dasar-dasar dari ilmu agama, dan selebihnya itu nggak akan kita dapatkan di dalam sekolah. Cuman bisa kita dapatkan itu di daya atau pesantren. Adapun kebanyakan masyarakat itu sibuk dengan pendidikan yang ada di sekolah, hingga cuman sedikit untuk meluangkan waktu untuk pendidikan agama. Karena lebih banyak menghabiskan waktu itu pagi sampai siang, bahkan sampai sore dengan pendidikan yang ada di sekolah. Karena itu untuk mencukupi kebutuhan pendidikan agama, banyak juga masyarakat yang mengantarkan anaknya ke daya guna fokus untuk menuntut ilmu agama. Tapi banyak juga masyarakat yang ingin mendapatkan keduanya, sehingga sebagian waktu siangnya dihabiskan untuk pendidikan di sekolah
Adapun malamnya itu dihabiskan untuk mengikuti pengajian di sekitar rumah atau pemukiman. Contohnya itu pengajian malam. Buat malam itu yaitu proses belajar mengajar yang dilaksanakan pada malam hari, yang diikuti oleh anak-anak remaja yang berada di sekitar daerah ataupun masyarakat sekitar. Jadi pengajian malam itu tidak terdengar asing lagi bagi masyarakat, karena tak hanya pendidikan sekolah yang menjadi kebutuhan sehari-hari, bahkan pengajian juga jadi kebutuhan bagi masyarakat, baik itu dari kalangan anak-anak remaja bahkan orang dewasa, karena pengajian itu dapat memenuhi kebutuhan bagi jiwa atau rohani seorang untuk membentuk karakter atau pribadi yang baik. Adapun tujuan daripada malam ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan agama bagi masyarakat, yaitu khususnya anak-anak remaja yang masih sekolah, yang cuma bisa ikut-ikut belajar malam hari karena minimnya pendidikan agama yang ada di sekolah. Malam juga itu berfungsi untuk mengisi waktu luang untuk anak-anak remaja yang ada di kampung, dan juga bermanfaat bagi remaja agar lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan positif dan terhindar dari kegiatan negatif. Selain membaca Al-Quran, pengajian malam juga mengajarkan kita untuk membaca kitab. Contohnya seperti belajar kitab kuning, kitab riwayat Nabi, kitab Tambiul Ghafilin, Matan Takrim, kitab Saraf, kitab Nahu, dan kitab-kitab lainnya. Jadi secara umum pengajaran pada buat malam ini berbeda-beda tergantung dari pengajaran tengku-tengku tersebut. Jadi salah satunya yaitu ada yang menggunakan metode mendengar saja. Dalam artian guru menjelaskan apa isi yang terkandung di dalam kitab tersebut, dan murid-murid hanya mendengarkan dan menuliskan poin-poin yang penting yang ada dalam pembahasan, dan murid bisa bertanya apabila ada sesuatu yang tidak dipahami oleh murid tersebut. Dan metode yang lainnya yaitu murid tersebut disuruh untuk membaca dan menjelaskan apa yang telah dibacanya, dan apabila terjadi kesalahan dalam menjelaskan atau membaca kitab, maka guru ngaji tersebut bisa membantu untuk membenarkan apa yang salah, ataupun guru tersebut memberi kesempatan kepada murid-murid yang lain untuk menjelaskan isi kitab yang dibahas tersebut. Dalam buat malam ini, murid-murid juga diajarkan cara berdebat, dalam artian bertukar pikiran antar sesama murid. Apabila dalam berdebat itu tidak putus dalam satu masalah, maka tengku atau guru ngaji yang mengajar tersebut yang berhak untuk memutuskan apakah itu dilanjutkan ataupun diselesaikan pada waktu tersebut secara langsung. Ada juga metode yang menghafal kitab yang telah dipelajari, contohnya kitab Nahu dan kitab Saraf, karena dalam kita memahami ataupun mengingat kitab Nahu dan Saraf, kita bisa dapat mempelajari baris-baris kitab Arab gundul. Metode ini pun terbilang agak sulit, tergantung dari murid tersebut, apakah daya ingatnya kuat ataupun tidak. Tapi apabila kita mampu dalam melaksanakan metode ini, maka kita akan lebih mudah untuk mempelajari kitab-kitab yang lain, dan daya ingat kita pun semakin lama kita menghafal, maka semakin tinggi daya ingat kita. Jadi hanya saja kendala dalam buat malam ini kurangnya waktu yang dimiliki untuk mengkaji ilmu-ilmu agama untuk lebih mendalam lagi, karena kurang waktu yang dibutuhkan untuk
untuk menuntut ilmu lebih mendalam, maka santri bermalam hanya dituntut untuk menyimak dan menulis poin-poin tertentu yang dibutuhkan, dan para santri juga bebas untuk bertanya ketika proses belajar berlangsung. Walaupun dengan keterbatasan waktu dalam mengikuti pengajian, banyak manfaat yang didapatkan. Seiring berjalannya perkembangan zaman membuat orang tua semakin resah dengan anak remaja sekarang yang krisis dengan akhlakul karimah dan kurangnya dalam berilmu pengetahuan agama, dan juga salah dalam bergaul sehingga menyebabkan kemerosotan akhlak pada para remaja zaman sekarang. Namun masih banyak juga orang tua yang menyuruh anaknya untuk ikut dalam bermalam karena banyak orang tua yang masih khawatir akan anaknya yang banyak menghabiskan waktu di luar, seperti contohnya di warkop, warnet, dan lain-lainnya. Sehingga banyak di antara mereka yang mengantarkan anaknya ke tempat pengajian terdekat ataupun daerah-daerah terdekat, karena mereka yakin apabila mereka mengantarkan anaknya ke pengajian malam, maka anak itu tidak terpengaruh dampak buruk dari dunia luar yang negatif. Namun masih banyak juga remaja yang susah menuruti keinginan orang tuanya untuk ikut pengajian malam, padahal itu sangat bagus untuk bentuk karakter yang lebih baik. Mungkin cukup ini aja pembahasannya, tidak usah panjang-panjang kali juga, ntar malah jadi bosan abang-abang atau kakak-kakak yang mendengar, ya kan. Kita berharap juga semua remaja-remaja atau anak-anak yang ada di Indonesia ataupun dimanapun, kalau memang nggak sempat untuk ngaji siang dan malam, maka bisalah ngaji malam aja untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan agama. Kita tidak mengetahui apa itu hukum-hukum agama, ya kan. Oke, sampai sini dulu. Saya Khairullah mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.